Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sese kandhanono. Oh, iki lho dolenen iki kandhanono. Watu iki pecah iki. Arahe iki lho watu digantungno. Kandhanono, munggah. Kandhanono, Ria. Kok iso dibandulno watu. Bandulan watu. Kadang alarare. Ais gawe sik dikandani Ria wis. Iso dibandul ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Sekarang kita sampai di hadis nomor 786. Iya. 784. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa an Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa ata dan memberi alladhi hajamahu, orang yang membekannya, ajrahu, upahnya, walau kana dan jika upah itu haram, walau kana haraman, dan jika upah itu haram, lam yatihi, maka beliau tidak akan memberinya upah. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-hafidh. Kita melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di hadis nomor 784 dalam pembahasan fikih muamalah. Qala wa an Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu, bahwasanya beliau qala berkata, ihtajama, berbekam siapa Rasulullah SAW, wa aqa, dan beliau memberikan alladhi hajamahu, orang yang membekamnya, ajrahu, upahnya. Jadi Nabi SAW pernah berbekam, kemudian Nabi SAW memberikan tukang bekamnya upah, ya. Dan tukang bekamnya ini adalah salah seorang sahabat namanya Abu Thaibah, ya. Walau kana haraman, kata Ibnu Abbas, ini ucapannya Ibnu Abbas ya. Walau kana, dan seandainya bekam upahnya, maksudnya walau kana, dan seandainya upah bekam itu haraman, haram, lam yu'tihi, beliau tidak akan memberikan upah tersebut. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran, ya. Nah, di sini beliau membahas bab musaqah dan ijarah, ya. Maka di sini beliau sudah memasuki pembahasan ijarahnya, yaitu apa? Penyewaan jasa atau penjualan jasa, ya. Penjualan jasa. Nah, termasuk jasa yang diberikan adalah jasa dalam berbekam, ya. Jadi ada orang yang bisa bekam. Dan bekam zaman dulu itu berbeda dengan bekam hari ini, ya. Kalau bekam zaman dulu itu masih pakai tanduk, masih model-model ya seperti itu, tidak pakai alat, enggak, ya. Dan ada satu hadis yang nanti hadisnya setelah ini kita baca. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya termasuk pekerjaan yang buruk itu adalah tukang bekam. Kalau dari bekamnya dia diupah, ya. Dan di sini sahabat Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya upah dari tukang bekam itu, meskipun Nabi pernah menyampaikan itu kurang bagus, tapi
Nabi sendiri pernah memberikan upah kepada tukang bekam. Maka menunjukkan termasuk jasa yang boleh dijual adalah jasa perbekaman. Ya, maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Yang pertama, ya, termasuk pekerjaan yang halal adalah mencari upah dari apa? Bekam, dari membekam. Ya, termasuk pekerjaan yang halal adalah mengambil upah dari apa? Dari pembekaman. Ya, jadi dia apa? Membekam orang. Ya, ini upah yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Ya, dan dia halal. Pelajaran kedua, dikiaskan kepada bekam juga termasuk upah yang diperbolehkan adalah upah dalam pengobatan. Termasuk upah yang diperbolehkan, ya, pelajaran kedua, termasuk upah yang diperbolehkan adalah upah dalam pengobatan. Karena bekam ini kan pengobatan, maka jenis semua pengobatan yang lainnya juga tidak ada masalah, dihalalkan. Ya, dihalalkan. Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wan Rafi' bin Khadij, Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Kasbul hajjam, bayar upah bagi orang yang membekam, khadijun adalah buruk. Rawahu Muslim atau riwayat Muslim. Baik. Hadis berikutnya itu 785. Qala wan Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjam. Kasbu di sini adalah pendapatan, penghasilan. Al-hajjam, penghasilan dari hajjam itu tukang bekam. Penghasilan dari tukang bekam itu khabithun, buruk. Ya. Rawahu Muslim, hadis sunan Muslim. Maka dari hadis ini para ulama berpendapat, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya meskipun upah tukang bekam itu halal, tapi dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip kurang baik, dan secara fikih dihukumi makruh. Secara fikih dihukumi makruh. Ya. Alasannya apa? Wallahu ta'ala alam. Ini dari analisa pribadi saya. Karena kalau misalkan kemakruhan ini kita sampaikan, bekam ini kan salah satu bentuk pengobatan, ya. Salah satu bentuk pengobatan. Dan pengobatan itu adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Nggak cuma orang kaya. Orang miskin juga butuh pengobatan. Kalau misalkan kita harus matok harga tertentu dalam pengobatan dan tidak bisa dinegosiasi, sedangkan orang yang kita obati adalah orang yang tidak punya, itu kan seolah-olah kayak Islam ini membiarkan ada tindakan yang dalam tanda kutip kurang bersifat sosial. Maka Islam nggak suka ada tindakan-tindakan yang mengarah kurang ada jiwa sosialnya. Oleh karenanya Nabi kurang suka. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kalau misalkan dia tukang bekam dan dia menetapkan tarif tertentu, akhirnya orang yang miskin yang nggak punya tarif yang diberikan, dia nggak bisa berobat. Dia nggak bisa berobat. Ya. Maka di sini wallahu ta'ala alam, maka seandainya dia jadi seorang tukang bekam atau orang yang bisa mengobati orang lain, ya, maka hendaknya dia juga memperhatikan pasien supaya apa? Hilang sisi kemakruhannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai hal yang harusnya dalam tanda kutip sifatnya bisa jadi tolong menolong, semuanya akhirnya kita apa? Kita bisniskan. Iya. Kita sudah lewati beberapa beberapa bab tentang bagaimana Islam juga memandang nggak semua hal yang berhubungan yang bisa diuangkan itu harus kita uangkan. Contohnya misalkan kita ada akad kerjasama, ya, ada utang karena jual beli, tapi juga ada menghutangi orang, ya.
mengutangi orang. Ini kan sifatnya tolong menolong juga, kayak minjemi barang. Kita sudah bahas tentang dalam pembahasan apa i'arah, minjam meminjam. Hendaknya seorang muslim tidak perlu dia menghalangi, jangan minjam barang saya, padahal barangnya apa? Barangnya adalah sesuatu yang tidak terlalu berharga. Maka al-kulihal kita sampaikan di sini ya, bahwasanya pelajaran pertama hadis ini memberikan pelajaran. Jumhur fuqaha menyampaikan bahwasanya upah atau penghasilan dari tukang bekam itu dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Ya. Dan analisa pribadi saya kemakruhannya karena dia adalah sesuatu yang hendaknya juga harus ada sisi sosial. Nggak harus semuanya apa? Dibisniskan. Maka supaya keluar dari kemakruhan, hendaknya seorang tukang bekam atau orang yang mengobati orang lain memperhatikan pasien. Seandainya dia bisa memberikan pelayanan yang gratis karena pasien tidak mampu, berikan. Tapi kalau memang pasien itu mampu untuk bayar, nggak ada masalah untuk apa? Menarget tarif tertentu. Ya. Jadi demikian. Wallahu taala alam. Jadi bukan diharamkan ya. Baik, lanjut. Hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam. qala Allah azza wa jalla berfirman, ya. Salah satu 3 orang, ana yang aku khasmuhum akan memusuhinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Rajulun, seorang laki-laki, aqta bini, bersumpah atas nama Allah. Aqta, iya, memberi, ya. Aqtabi, ya. Jadi apa namanya? Bukan bersumpah di sini. Rajulun yang seorang laki-laki, aqta memberikan bi dengan menggunakan nama saya. Rajulun, laki-laki aqta yang memberi sesuatu bi dengan menggunakan namaku, kemudian ghadara niki berkhianat. Iya. Iya, benar. Warajulun, dan laki-laki ba'a yang menjual hurran, orang yang merdeka. Fa'akala, lalu makan sama nahu dari hasil menjualnya. Warajulun, dan laki-laki istajara ajiran, yang memperkerjakan seorang pekerja. Fastaufa minhu, lalu mengambil darinya, walam yu'ti, dan tidak memberinya ajrahu, upahnya. Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya 786, qala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi berarti ya. Jadi Allah yang menyampaikan. Apa firman Allah? Salah satu, ada 3 orang, ana khosmuhum, saya akan jadi musuhnya. Itu musuh menungso, tapi musuh pangeran. Ya, maka 3 orang ini diancam pada hari kiamat. Nanti mereka akan jadi musuhnya Allah. Siapa? Ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, aqtabi. Dia memberi. Maksudnya memberi di sini adalah ya dia apa namanya? Nangkono ya alif bengkongnya no ya Indri. Mboten. Apa ya? Apa berarti ya? Ya apa? Ya. Jadi dia memberi. Maksudnya di sini adalah dia memberi, apa istilahnya itu ya? Dia memberi keyakinan kepada orang yang memberikan amanah padanya. Jadi dia ngomong, misalkan ada orang yang memberikan amanah kepadanya, ya, kemudian dia menyampaikan, oh ya, insya Allah saya tidak akan khianat. Jadi dia memberikan keyakinan kepada yang memberi amanah kepadanya. Jadi dia memberikan keyakinan kepada orang yang memberi amanah padanya, dengan namaku, dengan nama Allah. Jadi dia sampai bersumpah, ya, demi Allah tak jogo temen nih barangmu, misalkan. Ya. Summa lalu ghadaro, ternyata khianat. Ternyata apa? Khianat. Maka ini menjadi musuh Allah. Yang kedua, warajulun, seorang laki-laki, ba'a hurran, dia menjual orang merdeka. Dijual. Ya. Nang Kamboja misalkan. Jadi admin judol kan rame kan ya. Ya, jadi tiba-tiba di sana dipekerjakan dan seterusnya. Ini menjual orang merdeka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Engko dadi musuhku, siap-siap iku."
Ya, orang-orang yang menipu orang terus moro-moro cari kerjaan Thailand dengok nang Kamboja. Fa'akala samanahu, lalu dia makan hasil jualnya. Ini juga apa? Menjadi musuh Allah. Yang ketiga, nah ini yang berhubungan dengan bab warajulun, dan seorang laki-laki istajaro, dia memperkerjakan ya ajiron, seorang pekerja. Jadi dia itu menggunakan jasa seseorang. Ya, mbu tenogone, mbu skile, fastaufa, lalu dia mendapatkan minhu dari si pekerja tadi, dalam artian ya dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari pekerjaan itu. Walam yu'tihi, lalu orang itu tidak memberinya kepada yu'tihi ibadah ajir, dan dia tidak memberikan kepada si pekerja ajrohu, upahnya. Ya, maka ini hati-hati para mandor proyek, ya, para kulinya, para para tukangnya, jangan sampai sudah proyek selesai tiba-tiba karena masih nombok membayari kuline misalkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, maka di sini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya pelajarannya apa? Yang pertama, haram hukumnya memperjualbelikan orang merdeka. Haram hukumnya memperjualbelikan orang merdeka. Ya. Termasuk dalam tanda kutip atau garis miring memperbudak orang merdeka, nggak boleh. Yang kedua, pelajaran kedua, ya, haram hukumnya memperkerjakan seseorang namun dia tidak memberikan upah. Ya, memperkerjakan seorang namun dia tidak memberikan upah. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sunya ahaqqa, yang paling berhak, ma akhadtum, atas apa yang kalian ambil, alaihi atasnya ajaran, upah, kitabullah adalah mengajarkan kitab Allah. Iya, Al-Qur'an. Akhrajal Bukhari, mengeluarkannya Al-Bukhari. Qala al-musannif rahimahullah wa an Ibnu Abbas, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, inna, sesungguhnya haqqa, yang paling berhak, ma akhadtum, dari apa yang kalian ambil, alaihi atasnya, ajron, sebagai upah. Maksudnya sesuatu yang kalian punya hak, boleh untuk mengambil sesuatu dari usaha, dari pekerjaan kalian, bentuknya sebagai upah. Apa itu? Kitabullah, itu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Akhrajal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara pelajarannya apa? Di antara pelajarannya yang pertama, boleh mengambil upah atau mengambil gaji, ya, mengambil upah atau mengambil gaji dari jasa mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, ya, termasuk juga upah membacakan Al-Quran sebagai ruqyah, diperbolehkan. Ya, misalkan kita ngeruqyah seorang, ruqyah kan pakai Al-Quran, ayat Al-Quran, ya, kita bacakan, ya, kemudian orang itu sembuh dengan perantara bacaan Al-Quran kita, kemudian kita diberikan apa? Diberikan upah, maka tidak ada masalah, ya, maka tidak ada masalah. Ya. Dan ini pendapat banyak dari para ulama, ya, meskipun sebagian ulama juga melarang, ya. Kemudian yang kedua, ya, dikias, ya, yang kedua pelajarannya juga diperbolehkan mengambil upah atau gaji dari mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kalau Al-Quran saja boleh, apalagi ilmu agama yang lain. Al-Quran yang sumbernya saja boleh, apalagi ilmu yang lain. Ya.
Kemudian yang ketiga, ini termasuk adab juga bagi orang yang mengajarkan ilmu agama, jangan masang tarif. Ya, peringatan. Ya, termasuk gaya aku pisan. Wis diceluk wong ustad-ustad ngene iki, masang tarif jangan sampai. Naudzubillah. Kalau misalkan kok meni-meni be agen, ustad agen misalkan diceluk wong, aja masang tarif ya. Ya, jangan masang tarif. Kenapa? Karena tidak layak, ya, tidak layak agama ini dibisniskan. Tapi kalau misalkan diberikan upah tidak ada masalah, ditompo, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masang tarif itu menunjukkan apa? Membisniskan. Wong yang pengobatan saja dibenci Nabi, apalagi apa? Apalagi masalah agama. Ya, pengobatan saja loh, yang dia sifatnya kan masalah dunia. Itu saja kalau di full bisniskan nggak bagus. Apalagi urusan agama, kita nerima nggak ada masalah. Tapi ini KTKI ya gak usah geremeng ya, ngelatih keikhlasan, butuh sering ngaji tazkiyatun nafas ya. Ustadz ya butuh ngaji kan. Lanjut tak waca lagi ya, tak waca nih. Hadis berikutnya 788. Qala Wa'ni bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, a'tul ajir, a'tu berikanlah al ajiro, orang pekerja, ajir, berikanlah kepada pekerja ajrohu, upahnya, qabla, sebelum an yajifa, mengering, arokuhu, keringatnya. Ini kiasan ya, teman-temanan sebelum ngering temenan gitu, enggak kiasan. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Wa fil babi, dan dalam bab ini an Abi Hurairah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inda Abi Ya'la, dalam riwayat Abi Ya'la dalam kitab Musnad, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi dalam sunannya, wa Jabir, dan ada hadisnya sahabat Jabir inda Tabrani, dalam riwayatnya Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, wa kulluha dhi'af, dan semua hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Maka di sini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Termasuk adab seorang muslim segera memberikan upah kerja. Ini adab pengusaha muslim. Ya. Kalau kita memperkerjakan orang, segera berikan upah kerja setelah pekerjaan itu selesai. Ya, jangan ditunda-tunda. Ini termasuk apa? Adab seorang pengusaha muslim. Iya, adab seorang pengusaha muslim. Dan hadis tadi itu sebagai kiasan, nggak temenan. Maksudnya ya, sampai apa sebelum kering keringatnya ya, maksudnya segera berikan. Kalau sudah selesai pokoknya segera berikan. Ya, segera apa? Berikan. Ya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, hadis nomor 789. Qala wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man istajara, siapa yang memperkerjakan, ajiron, pekerja, fal yusami, maka hendaknya menyebut, yusami menyebut, lahu, bagi si pekerja, ujratahu, upahnya. Dalam artian kalau kita memperkerjakan orang, hendaknya upah diketahui di awal. Kalau misalkan akadnya memang akad apa? Akad jasa. Ya, hendaknya apa? Diketahui di awal. Ini termasuk adab dalam usaha. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi sengketa. Ya, tidak terjadi sengketa. Hendaknya sudah ditentukan di awal. Ya, meskipun nggak harus pas ya. Paling nggak sudah dikira-kira. Iki kira-kira ya entek, misalkan Andri tukang jahit. Andri gini kira-kira nggak telase sak menten misalkan. Dikira-kira saja supaya kita sama-sama tahu. Supaya apa? Sama-sama tahu. Rawahu Abdur Razzaq wa fihi inqita'. Hadis ini riwayat Abdur Razzaq dan di dalamnya ada keterputusan sanad. Wa wasalahul Baihaqi, dan disambungkan sanadnya oleh Imam Al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifah, dari jalan Imam Abu Hanifah. Ala kulli hal, hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajaran? Ya. Pelajaran yang pertama, ya. Hendaknya dalam akad jual beli jasa disebutkan upahnya. Disebutkan apa? Upahnya. Ya.
Kalau misalkan ditanya, apa hukumnya menyebut atau upah diketahui di awal ini apa hukumnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat pertama mengatakan apa? Wajib upah diketahui di awal. Kalau enggak sah ijarahnya. Wajib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Rotok ketat. Pendapat kedua, ini rotok enteng. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, beliau menyampaikan dianjurkan tapi nggak wajib. Untuk apa? Menentukan upah di awal. Dianjurkan tapi tidak apa? Tidak wajib. Nah, nanti loh, kalau pertanyaannya, lah Ustadz, kalau nanti ada sengketa gimana? Maka dikembalikan kepada adat masyarakat. Umumi piro. Itu. Ya, umumi piro. Ya. Dalam praktek, pendapat kedua ini lebih memberikan kemudahan ya. Lebih memberikan kemudahan, mazhabnya Imam Ahmad, juga Imam Malik, tidak wajib tapi dianjurkan untuk mengetahui, menyampaikan nilai upah di awal ya. Tapi kalau seandainya nanti ada sengketa ya, pekerjanya nggak terima ya, misalkan atau apa, maka dikembalikan pada adat umumnya berapa. Tapi demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik.